Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Adab majelis ta'lim, ya, agar bermanfaat pertemuan kita ini. Mungkin Anda pernah mendengar hadis Jibril, yaitu ketika para sahabat berkumpul taklim dengan Rasulullah kan, berkumpul kan, terus datanglah terlambat seseorang yang bajunya putih, pakaiannya putih, ya, wajahnya bersih, ya kan, walaupun dia terlambat. Terus apa? Beliau maju terus paling sop awal, ya. Hadisnya menunjukkan sampai lututnya Rasulullah bertemu dengan lututnya. Pernah dengar nggak? Nah, itu menunjukkan bahwa jamaah waktu itu rapat dekat dengan Rasulullah, bukan menjauh seperti ini ya. Ntar kita praktikan sekarang. Jadi biar ilmu kita bermanfaat, kita harus memakai adab majelis. Jadi Jibril itu mendekati Rasulullah karena tempat yang paling bisa itu adalah paling depan, karena para sahabat dekat dengan Rasulullah begini. Nah, itu adabnya. Berarti Anda semua jamaah itu yang laki-laki mendekat ke sini. Semuanya ke sini. Dan arah nyandar itu orang-orang tua yang sakit, yang nggak bisa duduk. Nah, di sini depan sini Ustaz ini. Nah, baru. Nah, setelah itu ya, sip. Nah, rapat. Sopnya yang bagus, siapa yang bagus? Nah, ada di sini. Nah, luar biasa ini, baru mantap. Ini dia, baru mantap ya. Nah, senang kita ngelihatnya. Ini Anda, ini di sini. Di belakangnya nih yang teman pertama kedua, yang rapi. Seperti yang rapi. Nah, masya Allah. Tampiasi, terima kasih ya. Terima kasih yang sebelik-belik. Nah, perkenalan singkat. Nah, begini Ananda ya, yang soleh. Jadi sudah pada lamun belajar harus dekat dengan ustadznya, biar barokah ilmunya gampang ditangkap. Gitu. Baik, apalagi acara kita acara taklim Ananda semuanya, khususnya ya Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, kalau kita ikut taklim Al-Quran, kita harus ingat hadis Rasulullah. Ini belum kita mulai, sebentar ya, penting ini. Rasulullah mengatakan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah. Tidaklah berkumpul beberapa orang di rumah Allah yang di situ ada kegiatan tilawah dan tadarus, ya tadarus taklim, illa haffat alaihimul malaikah. Pasti malaikat sedang berkerumun di sekitar majelis itu. Jadi Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berkawan akrab dengan malaikat. Rasakan ada malaikat di sekitar kita. Makhluk yang mulia, nggak pernah maksiat. Berarti teman akrab kita kalau taklim siapa? Malaikat. Insya Allah sifat-sifat kita cenderung seperti malaikat. Nggak ngobrol, nggak main, nggak bully, taat, tawadu, itu malaikat. Malaikat. Perhatian dengan taklim, itu malaikat. Ya. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ke hati orang yang hadir itu sakinah, hati yang tentram. Tamu terhibur ya nggak tentram marana. Nah, tentram, damai. Karena apa? Majelis ini luar biasa. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menaungi dengan rahmatnya. Bapak Ibu dan Ananda semuanya, penerus perjuangan di masa depan, begini. Kalau bicara rahmat Ananda dan jamaah sekalian,
semua hal yang baik terjadi karena rahmat Allah. Masih ingat nggak? Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku bisa masuk surga karena rahmat Allah. Apa maksudnya? Surga yang paling mahal, yang paling penting, bisa kita masuki, bisa kita raih karena rahmat. Apalagi urusan pelajaran, beci, gampang dengan rahmat Allah, gitu loh. Apalagi urusan masa depan, setinggi-tingginya masa depan Ananda dicanangkan, bisa kita raih dengan rahmat Allah. Tabiasi. Jazakumullah. Makanya kita kalau taklim serius biar mendapat rahmat Allah. Yang keempat, luar biasa kan keutamaan taklim. Wa dzakarahumullah fi man indahu. Allah menyebut yang hadir ini satu persatu di hadapan malaikat. Oh, Allah menyebut nama-nama kita. Yang nyebut siapa? Allah. Bukan Pak Guru, bukan kepala sekolah, bukan bupati, bukan menteri, kecil. Bahkan bukan presiden nyebut nama kita. Tapi nyebut nama kita siapa? Allah. Jadi yang hadir ini, yang nyebut nama kita, perhatikan sini ya. Yang nyebut nama kita siapa tadi? Allah. Di hadapan malaikat. Senang nggak kalau nama kita disebut oleh Allah? Senang? Kalau senang wajahnya gimana? Senang, segar, ceria, semangat. Bagaimana yang di belakang? Wajah kita gimana kalau disebut oleh Allah namanya? Senang? Wajahnya gimana? Senang, ngikuti taklim. Bu, Dena senang jorok temennya, Dena goldek temennya, senang taklim. Karena dengan senang taklim Allah nyebut nama kita. Bahkan yang terakhir, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah memudahkan kita masuk surga. Subhanallah. Berarti taklim ini acara biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kalau acara luar biasa kita perhatian atau tidak? Serius atau tidak? Semangat atau tidak? Nah, maaf untuk yang terakhir, ara iyal-iyalna. Saya suka iyal-iyal nih. Jadi kalau kita suka taklim Al-Quran dengan rajin, maka Allah pasti memudahkan jalan kita menuju surga. Jadi kalau yang bilang semangatnya, jawabannya pemburu surga. Nah, jadi kita yang buru surga ini hebat kan? Ingat ya. Coba kita lihat kompaknya nih. Ya, apalagi ini jamaah masjid Asasu ala al-jihad. Namanya luar biasa. Pondasinya itu jihad di sini. Semangat perjuangannya luar biasa. Ingat ya, semangatnya apa jawabannya? Pemburu surga. Coba Ustaz bilang semangatnya. Sambil kepal ke tangan ini. Semangatnya. Ada yang belum jawab ini. Kalau belum jawab sampai malam. Harus semuanya. Ya. Pemburu surga. Yang jawab berarti mau masuk surga. Yang nggak jawab berarti nggak mau masuk surga. Mau masuk surga semuanya? Iya. Coba kompak. Semangatnya. Yang putri sendiri. Yang putra diam. Yang putri, semangatnya. Waduh, ini nggak sampai ini. Semangat kita adik-adik putri solehah pemburu surga. Ayo, yang putri di belakang sendirian. Semangatnya. Luar biasa kan? Alhamdulillah. Baik. Kalau ini acara yang luar biasa, berarti yang bisa hadir di acara taklim ini orangnya biasa saja atau sangat istimewa? Berarti sudah pada orang-orang yang alhamdulillah. Hanya orang-orang yang rugi yang nggak datang taklim, nggak mau jadi istimewa, ya kan? Nah, makanya kita pasti khusyuk taklimnya. Langsung kita mulai materinya. Itu masih pembukaan ya, pembukaan ya. Jadi jemaah sekalian,
Atas izin Allah saya datang ke sini tanpa saya jadwal. Tiba-tiba Ustaz Tolan mengatakan ada yang mau diganti, saya siap insya Allah ya. Ya insya Allah, alhamdulillah bisa hadir. Nah, tema kita adalah berapa harga dirimu. Nah, ada yang mau jawab? Berapa harga dirimu? Ayo, ya abang mau jawab, silakan. Berapa harga dirimu? 1 miliar? 1 triliun? 1 juta triliun? Berapa? Bilang tidak, berapa berarti? Pira harga diri dah? Baik. Kenapa kita perlu membahas harga diri, jamaah sekalian, Ananda dan para jamaah sekalian? Karena orang bersemangat bekerja biar dapat uang banyak tabungan, banyak aset, harga diri, kan gitu ya? Nah, mati-matian nyalak jadi bupati, wakil bupati harus jadi, meskipun harus berbohong, bahkan pakai ijazah palsu, ya ada begitu ya sekarang ya? Ada kayak, ya Allah, itu katanya demi harga diri, misalnya, ya kan? Yang sekolah nanti harus punya jabatan ini, harga diri, kan begitu. Nah, agar kita sebagai muslim tidak salah kaprah untuk mengejar harga diri. Nah, teman-teman ya. Ustadz mulai dari surah Ali Imran ayat 91. Itu sudah jelas ada harga diri di sana. Di surah apa tadi? Ali Imran ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul 'ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum 'adzabun 'alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang kafir ketika mereka mati dalam kekafiran. Berarti agamanya apa? Selain Islam. Kalau orang kafir itu mati dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim, Allah tidak akan menerima dari seorang pun di antara orang kafir yang mati itu mil'ul ardi dhahaban, emas mereka sebesar bumi. Emas sebesar bumi. Ya Allah ya. Jadi Allah tidak menerima dari seorang pun dari orang kafir meskipun mereka punya emas sebesar bumi. Walau iftadabi, jika mereka ingin menebus diri dengannya. Ya. Dan yang pasti orang kafir mendapat azab yang pedih dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Coba jujur, semua kita di tempat ini pernahkah ngomong dengan mulut kita emas sebesar bumi? Pernah nggak? Nggak. Sebelum saya ngomong, pernah nggak ngomong emas sebesar bumi? Pak Ustadz pernah ngomong gitu? Nah, nggak terbayang emas sebesar bumi. Jangankan emas sebesar bumi, emas sebesar kepala kita ini pernah nggak? Emas sebesar kepalaku, pernah terbayang nggak? Nah, ini emas sebesar bumi, emas sebesar masjid, asasu al jihad, nggak pernah terbayang. Gimana kalau masjid ini emas semua, gimana kira-kira? Hah? Rame nggak orang kedatang ke sini? Ya Allah, ngelihat tok rame ya, apalagi dapat emas itu. Tetapi Allah mengatakan, coba menarik ya. Kalau orang kafir mati dalam kekafiran, kira-kira maksudnya apa ini? Mereka siap menebus diri dengan emasnya sebesar bumi. Kalau punya, tapi tidak mungkin. Kalaupun punya, Allah tidak terima tebusannya. Apa maksudnya ayat ini?
Orang-orang yang mati kafir itu menyesal mati dalam keadaan kafir. Kata Allah, saking nyesalnya ingin dia menjadi muslim. Nah, seandainya dia jadi muslim, harus dibayar dengan emas sebesar bumi, siap dilepaskan. Dia tukar tebus dirinya dengan emas sebesar bumi, asal matinya muslim. Nah, karena itu Anda semua jangan pernah mengidolakan orang kafir. Orang kafir itu mau nyesal kalau mati. Anda semua semangatnya buru surga. Jangan lupa, itu paling penting ya kan. Semangat kita buru surga. Jadi orang kafir siap berkorban meskipun dengan emas sebesar bumi, asal matinya bukan kafir tapi muslim. Berarti Islam kita yang kita anut sekarang ini, ya, itu tidak bisa dihargai meskipun dengan emas sebesar bumi. Jadi status kita menjadi muslim itu lebih mahal harganya daripada emas sebesar bumi. Kalau saya bertanya, berapa harga dirimu? Jawabannya apa? Lebih mahal daripada emas sebesar bumi. Itu jawabannya. Lebihnya berapa? Lebihnya luar biasa, sudah nggak tahu lebihnya. Berarti orang muslim ada yang miskin nggak? Nggak ada yang miskin. Semua kita kaya karena keislaman kita ini harganya melebihi emas sebesar bumi. Subhanallah. Jadi kita semuanya orang-orang kaya ya. Kita punya kekayaan yang harganya melebihi emas sebesar bumi. Masya Allah. Kaya semua ya. Masya Allah. Kaya semua. Alhamdulillah. Surah apa tadi tempatnya? Surah apa? Ayat berapa? Harus pada hafal ayat ini. Pegangan kita sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang paling mahal dibawa, mati. Karena harganya melebihi emas seharga sebesar bumi. Masya Allah. Makanya kenapa kita bangga jadi orang muslim, karena ternyata harga keislaman kita nggak bisa dibeli meskipun dengan emas sebesar bumi. Makanya kasihan kalau ada, maaf ya, presiden jual Islam demi kekuasaan. Kasihan, terlalu murah. Betul nggak? Wong emas sebesar bumi aja nggak bisa kita gadekan dengan itu, dengan Islam kita nggak bisa. Subhanallah. Makanya kita diminta oleh Allah pertahankan Islam sampai mati, karena ini yang paling mahal. Nah, itu Anda semua ya. Nah, oleh karena itu Anda semuanya, Allah meminta kita ya, kalau di dunia ini tolong tunjukkan keislamanmu, karena ini sangat berharga. Di surah Ali Imran ayat 64, faqulu ishhadu bi anna muslimun, ya kan? Ishhadu, saksikan, kami ini muslim, tahu? Nih, muslim. Kita bangga jadi orang muslim. Dalam hal apa? Akhlaknya muslim, cara bergaulnya muslim, cara berpakaiannya muslim. Ya. Cara menyapa temannya gaya muslim. Nah, diantaranya apa? Assalamualaikum, itu muslim. Jangan ketemu ngejek temannya. Pentol korek. Wah, pentol korek. Maksudnya kurus. Pentol korek. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Assalamualaikum.
Kalau yang besar biasanya, gentong, astagfirullahaladzim, nggak boleh, ya. Tapi kita bangga jadi seorang muslim. Makanya assalamualaikum. Nah, begitu. Jadi kita termasuk kita senang taklim. Kenapa kita senang taklim? Karena inilah yang menguatkan keislaman kita. Karena baginda Rasulullah mengatakan ad-dinu, kan hadis kan, ada hadis kan, hafal kan? Ad-dinu an-nasihah. Maksudnya apa? Agama Islam itu tegak dan ada karena ada nasihat. Sehingga Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi jemaah sekalian, meskipun iman kita hebat, pasti rugi. Meskipun kemudian ditambah lagi amal kita hebat, masih rugi. Kalau yang ketiga kita nggak lalui, nggak kita penuhi, yaitu apa? Senang mendengar nasihat, di antaranya taklim. Maaf jemaah sekalian. Jadi orang yang paling soleh itu butuh nasihat, apalagi nggak soleh, belum soleh. Ustadz aja butuh nasihat, apalagi muridnya. Ingat ya jemaah sekalian ya, surah Al-Asr. Orang itu rugi kecuali 3 hal harus terpenuhi. Menjaga imannya, sangat rajin beramal, dan yang ketiga senang mendengar nasihat. Wa tawassaw bil haq, dalam kebenaran dan kesabaran. Itu pentingnya kita punya taklim rutin untuk memastikan kita enggak termasuk orang-orang yang rugi. Apalagi kita semangatnya kepada surga. Ya itu jemaah sekalian. Jadi Anda dan jemaah sekalian, kita bangga jadi orang muslim. Kita bangga mengikuti taklim dan senang. Nggak usah malu-malu, sembunyi-sembunyi kalau pengajian. Kita terang-terangan, kita lihat seperti ini. Nah, begitu jemaah sekalian. Nah, ketika kita berusaha menjaga keislaman kita, keimanan kita sampai mati, harga kita naik. Artinya begini, itu kan gambaran sederhana agar orang paham bahwa di orang yang di dunia ini paham kan, kalau ada emas sebesar bumi itu mahal nggak? Mahal. Tetapi sebenarnya harga diri kita itu sebenarnya ada juga di surah At-Taubah, tapi hanya orang beriman yang memahaminya. Bagaimana bunyinya? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Masya Allah. Coba, sungguh Allah telah membeli. Membeli berarti ada harganya kan? Betul? Beli pira nih, pira jina, pira hargana, segini harganya. Nah, jual beli kan ada harganya. Nah, Allah subhanallah ya, Allah sudah memberikan label harga minal mu'minin. Nah, jadi Allah telah membeli. Jadi manusia itu punya harga. Kalau dia mukminin, kalau dia beriman, ya. Kalau nggak beriman nggak ada harganya. Ya, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan harga surga. Masya Allah. Dengan kata lain, seolah-olah mengatakan, hei yang mukmin, surga sudah menunggu kalian semuanya. Sudah jelas, sudah pasti harga kita adalah surga. Masya Allah. Coba yang muda-muda, Anda semuanya, siapa yang pernah mendengar tentang surga? Terserah, bebas, silahkan ngomong. Yang pernah mendengar tentang surga, coba angkat tangan. Surga itu gini, gitu. Coba, siapa yang pernah dengar? Bebas. Siapa duluan? Ayo. Nggak pernah dengar, nggak pernah belajar. Nah, sudah belajar pernah? Nah, sudah pernah belajar? Nggak jawab, ya nggak berani jawab. Sudah pernah belajar belum tentang surga? Pernah? Pernah kan? Ayo, apa yang mau paham? Kan pernah katanya. Coba. Surga
tentang surga, coba pendek aja. Gambarkan tentang surga, kenikmatannya apa? Indah sekali, boleh, indah sekali. Nggak boleh sama ya, ini indah sekali. Yang lain? Ya. Bisa makan sepuasnya. Bisa makan sepuasnya. Boleh, benar, boleh. Ini berarti kayaknya suka makan ya. Ya. Suka makan sepuasnya. Yang lain nggak sama ya? Yang lain? Bisa meminta apapun yang diinginkan. Wah, benar. Apapun yang diingat, betul. Bahkan matastai anfusukum. Apa yang terbetik di hatimu tuh gini. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Mike. Masya Allah. Mike. Berarti saya pegang tuh Mike. Jadi ada Mike. Jadi Mike. Jadi ada matashtahi anfusukum. Apa yang terbetik di hati kita. Misalnya Mike mengatakan dalam hati ya, aku ingin minum susu. Langsung di sini ya, Mike. Ngomong lagi, langsung di depannya sudah minum. Aku ingin pesawat terbang, langsung dari depannya nih, padahal di dalam hatinya. Subhanallah. Yang lain nggak sama tentang surga, Satu lagi, ya apa? Hah? Ya, banyak laki-laki di sana. Banyak laki-laki. Wah, ini. Baik. Nah, ini perlu saya nih kalau ini ya, banyak laki. Nggak apa-apa, betul. Nggak serius. Iya betul, banyak laki-laki, benar, maaf. Iya benar, banyak laki-laki. Perempuan juga banyak, boleh. Satu lagi tentang surga. Ada bidadari, boleh. Minum dulu nih, kata dia mau batuk tadi Pak Ustaz nih, Masya Allah. Bismillah. Baik, saya mohon kepada Ananda dan kita semuanya, kalau bisa, kalau punya kitab Riyadhus Shalihin, ada di situ bab tentang al-jannah, tentang berbagai macam kenikmatan surga. Baca itu, luar biasa memang. Gini jemaah sekalian, dalam hadis qudsi Allah menggambarkan dengan cara yang global. Gini ya, Qala ta'ala a'dattu li'ibadis salihin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Jadi surga ini untuk orang-orang soleh yang gemar beramal soleh. Ya, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata di dunia. Masya Allah. Yang kedua, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara 'alal qalb, tidak terlintas di hati manusia. Misalnya ya, di dunia kita melihat lelaki paling ganteng di dunia. Misalnya di sebelah saya nih, Pak siapa? Pak Zainul Arifin. Wah, Pak Zainul Arifin paling ganteng di dunia. Misalnya Pak ya, tapi menurut istri paling ganteng loh, paling istrinya kan, paling ganteng di dunia. Di surga Pak Zainal nggak laku Pak surga. Pak Zainal lebih ganteng lagi, berarti di dunia paling ganteng. Sekian paling ganteng nih di dunia. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman paling ganteng di dunia. I'm sorry, nggak laku di surga. Sida lebih ganteng lagi nanti. Subhanallah. Kalau mau perempuan yang paling cantik di dunia, ada di belakang semua itu tuh, paling cantik di dunia. Nggak ada yang ngalahkannya. Tetapi di surga, I'm sorry, nggak laku, rongsokan, nggak level. Lebih cantik lagi di surga. Bagaimana cantiknya? Tidak terbayangkan, kan? Dihayalkan, nggak bisa dihayalkan. Subhanallah. Lagi. Sila. Oh iya. Allah Akbar. Nah, ini betul ini perlu begini di surga tuh. Surga itu tidak dingin dan tidak panas. Artinya pas.
Jadi maaf ya, kalau begitu maksudnya, memang di surga nggak ada orang kedinginan. Waduh, nggak ada. Atau orang kepanasan, nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Jangan disentuh ya nak ya. Ya, masih jalan kan? Masih jalan? Oke. Itu live TikTok. Yang kalau pengajian mesti live TikTok. Bahkan khutbah tadi di Tanjung Teros live. Yang lihat alhamdulillah 4.000 orang. Padahal khutbah loh ya. Ya, pahalanya banyak loh. Subhanallah. Khutbah loh 4.000 orang. Banyak perempuannya berarti yang lihat. Alhamdulillah. Mungkin bapak-bapak atau adik-adik yang mau nanti lihat tiketnya Ustadz siap saat. Jun Pancor. Jun dari Junaidi. Jun Pancor. Pancor kan yang asal Pancor. Nama tiang Selamat Junaidi. Ya. Nah, Jun Pancor. Kalau YouTube-nya ada juga. Sudah ada 1.400 video yang tiang upload. Masih kurang banyak penggemarnya. Juga sama Jun Pancor. Silahkan yang punya HP lihat YouTube-nya, lihat Jun Pancor. Jangan lupa subscribe, like dan share. Komen juga ya, komen ya. Silakan Pak Ustadz, bisa amal jariah, bisa meng-share 1.400 video insya Allah. Sudah tiang buat sendiri, tiang upload sendiri karena belum punya staff untuk mengisi YouTube dengan dakwah. Ya. Nah itu ya. Jadi kalau kita ingat bahwa kita ini ditunggu surga, senang nggak hidup kita? Senang. Jadi apapun modal hidup kita di dunia, entah kaya, entah miskin, jadi ini nggak ada masalah. Yang penting jalan kita jalan ke surga, kenikmatannya nggak terbayang dalam hati. Subhanallah. Ya. Jadi surga itu sifatnya apa lagi nih coba ya? Waladaina mazid. Ada yang tahu artinya? Kami punya tambahan-tambahan kenikmatan. Jadi jannah itu sifatnya bertambah waktu kita di surga semakin nikmat. Nah misalnya gini, ini air minum kan? Ya, saya habiskan air minum ini segelas nih. Kira-kira gelas kedua dikasih masuk nggak lagi ke saya? Masuk nggak kira-kira? Kira-kira enggak ya? Gelas ketiga masuk nggak? Waduh, nggak bisa masuk. Tapi di surga gelas kedua lebih nikmat dari gelas pertama. Masuk terus. Gelas ke1.000.000 lebih baik daripada gelas yang ke sebelumnya. Subhanallah. Di surga nggak ada. Oh cukup, nggak ada. Nggak ada. Di daerah si apa kembung nggak ada. Daerah kembusuran di daerah. Daerah kelaparan. Pokoknya dinikmati lebih nikmat dari yang sebelumnya. Subhanallah. Kita tambah usia tambah ganteng Pak. Subhanallah. Tambah usia tambah cantik. Subhanallah. Ya Allah. Karena surga itu sifatnya kebalikan dengan dunia. Dunia tambah usia tambah peot. Tambah peot. Ya kan? Di dunia semakin tua nggak boleh makan ini, ya kan? Kurangi makan ini, kolesterol, kurangi ini. Di surga tidak ada kurang, tambah enak. Subhanallah. Makanya semangatnya ini yang kita kobarkan, jemaah sekalian, ananda semuanya. Makanya ananda yang ini asrama ya. Nah, apalagi asrama ada tambahan Al-Quran, hafalan gitu ya, tambah lagi. Luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah, nikmat sekali sudah pada lihat ini Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah jadi akhirnya karena Allah ingin kita ini selamat di akhirat masuk surga. Coba buktikan ya anak-anak semua ya, jamaah sekalian. Ambil mushaf Al-Quran, pejamkan mata, buka acak di mana saja, seret. Ya, buktikan nanti ya.
buka acak, ya. Kalau tidak di sebelah kiri, artinya di halaman kiri, mungkin di halaman kanan atau dua-duanya. Maksudnya apa? Ada ayat tentang akhirat. Ingat loh ya, bukan tentang dunia, tapi tentang akhirat. Artinya kalau kita tilawah Quran, kalau kita tadabbur Quran, kita dididik oleh Allah untuk mengejar akhirat, bukan dunia. Itu mas kalian. Kalau orang jarang baca Quran, jarang tadabbur, pasti dunia jadi pilihan utamanya, pasti tertipu dia. Apalagi kita rajin taklim, lebih aman insya Allah. Itu masalah akhirat mas kalian. Tentang harga diri kita adalah surga. Subhanallah. Nah, kalau kita nih tadi kan minimal apa tadi? Emas sebesar bumi. Berarti cita-cita kita itu mengejar dunia atau mengejar surga? Surga. Karena dunia sudah kita pegang, bahkan bentuknya emas. Dengan kita menjadi muslim, itu kan? Buat apa cari dunia lagi? Artinya kita sudah punya. Subhanallah. Itu harga diri kita ya. Jemaah sekalian bahagia. Nah kalau begitu, Anda semuanya, Rasulullah berpesan kepada kita. Apa pesannya, jemaah sekalian? Ya. Kalau kita punya harta yang mahal, itu disimpan atau digeletek-geletek gitu loh. Disimpan atau bebas ditaruh di mana-mana. Kalau kita punya emas misalnya, atau emas 10 kilo misalnya, disimpan atau dibuang? Simpan. Makanya iman dan Islam kita harus dijaga. Maka Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Itu dia. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ini menarik ini. Ya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba, ada yang keliru enggak? Pak Zainal, jagalah Allah. Apakah Allah perlu dijaga? Perlu enggak? Loh, jagalah Allah. Apa perlu Allah dijaga? Allah perlu dijaga enggak? Perlu. Sebentar, Sida perlu dijaga? Ya. Iya. Kalau Allah perlu dijaga enggak? Ya. Butuh dijaga enggak? Butuh. Baik. Iya, baik. Jadi kalau Allah tidak butuh kepada manusia kan? Enggak butuh kepada alam raya kan? Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam, apalagi kepada manusia. Berarti Allah tidak butuh dijaga. Kan Allah. Tapi kenapa hadis mengatakan ihfadillah, jagalah Allah. Nah, dalam bahasa Arab ada kalimat yang mahdzuf di sini, dibuang. Mestinya kalau diadakan ihfad dinallah, jagalah agama Allah, karena mahal tadi. Tapi kenapa dibuang? Itu penghargaan kepada orang yang menjaga keislamannya, seolah-olah dia sedang menjaga Allah. Tapi Allah nggak butuh dijaga. Subhanallah. Baik, gambarnya begini. Kalau ada apa namanya yang suka mendampingi presiden itu? Ajudan. Bangga nggak ada jadi ajudan presiden? Woi, kita jadi ajudannya Allah loh. Seolah-olah kita menjadi ajudannya Allah. Padahal Allah tidak butuh. Tapi itu adalah penghargaan yang tinggi kepada seorang muslim, kepada anak muda yang mau mendekam di asrama untuk menjaga agama Allah. Itu dijaga apa? Itu seolah-olah dia menjaga Allah. Karena itu Allah menjaga orang tersebut. Subhanallah. Jadi anak-anak semua ya, kalau niatnya menjaga agama Allah, masuk di sini, maka kalian akan selalu dijaga oleh Allah. Senang nggak? Nah, kita di backing oleh Allah luar biasa. Itu harga diri kita sangat mahal, anak-anak semuanya. Sampai Isya ya. Oke.
Sebelum saya teruskan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Nah, bebas tentang apa? Harga diri. Baik ananda semua boleh, para ayah boleh, para bapak, ibu-ibu, anande, silakan, bebas bertanya. Kalau enggak, saya teruskan. Nah, ada? Baik, kalau tidak ada begini. Nah, kita jaga agama Allah dari apa? Nah, ini kan dari yang bisa merusaknya. Nah, dari yang bisa merusak agama kita. Nah, mungkin yang punya HP, punya tab, punya laptop, itu kalau kita pakai laptop ya, cetek, muter, apa namanya itu? Loading. Apa? Lemot ya, Pak? Lemot ya? Enggak, itu kira-kira kenapa itu kalau gitu tuh? Cetek. Kok enggak anu ya? Enggak muncul. Ada virusnya enggak kira-kira? Kayaknya ada virusnya. Seperti itu. Jadi kalau ada azan berkumandang, Allahu Akbar. Antara, itu ada virusnya itu. Enggak sih, nanti dulu ya. Itu ada virusnya itu. Bervirus itu. Ya.